Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sesi presentasi, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Pertama ada saya Suciati dengan NIM 64235055. Kemudian ada Ida dengan NIM 64235005. Ketiga ada Ririn Sri Rizky dengan NIM 64235049. Keempat ada Mary Mulyanti dengan NIM 64235085. Dan yang kelima ada Susan Andrianto dengan NIM 64235053. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen resiko pada Tiket.com menghadapi tantangan bisnis digital. Selanjutnya ada profil bisnis pada Tiket.com. Tiket.com didirikan pada tahun 2011 sebagai online travel agent oleh PT Global Ticket Network. Platform ini menyediakan layanan perjalanan digital lengkap dari tiket pesawat, tiket hotel, tiket kereta api, sewa kendaraan, hingga acara hiburan, mengubah cara masyarakat dan merencanakan perjalanan secara praktis dan efisien. Kemudian pentingnya manajemen risiko. Sebagai perusahaan berbasis digital dengan keuntungan tinggi pada teknologi dan jaringan kemitraan yang luas, Tiket.com sangat rentan terhadap berbagai resiko. Penerapan manajemen risiko esensial untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan resiko-resiko operasional, teknologi, dan eksternal demi menjaga keberlanjutan bisnis di tengah dinamika pasar digital. Selanjutnya ada identifikasi exposure risiko. Risiko terkait aset digital vital seperti infrastruktur, teknologi, server, dan jaringan yang mengancam kelancaran operasional dan transaksi. Lalu ada tanggung jawab perusahaan terhadap pihak lain, baik pelanggan, seperti keamanan data, transaksi, maupun mitra bisnis, termasuk risiko, tuntutan hukum, dan kehilangan kepercayaan. Lalu ada risiko yang berkaitan dengan sumber daya manusia seperti kesalahan kerja atau human error, kurangnya keahlian, dan tingginya tingkat pergantian karyawan atau biasa disebut turnover. Berikutnya ada risiko murni atau pure risk. Nah, di sini gangguan sistem dan server dapat menghambat transaksi, menyebabkan keluhan pengguna serta menurunkan kepercayaan pelanggan. Lalu ada kebocoran data pelanggan akibat serangan cyber atau kegagalan sistem keamanan beresiko menimbulkan kerugian reputasi, finansial, dan tuntutan hukum. Adapun kerusakan infrastruktur teknologi termasuk server, perangkat jaringan, dan pusat data dapat mengganggu operasional inti perusahaan. Lalu, keluhan pelanggan yang tidak tertangani secara efektif berpotensi memicu krisis reputasi dan mempengaruhi keputusan pelanggan menggunakan layanan. Berikutnya ada risiko spekulatif, seperti pengembangan fitur baru yang tidak sesuai kebutuhan pengguna atau mengalami kegagalan implementasi dapat menyebabkan kerugian biaya pengembangan. Investasi pada teknologi digital seperti AI atau machine learning berisiko tidak memberikan hasil optimal yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Keputusan ekspansi pasar atau penjangkauan segmen pelanggan baru dapat gagal, mengakibatkan kerugian finansial dan operasional. Kerjasama dengan mitra baru seperti hotel, maskapai, berpotensi berdampak negatif pada kualitas layanan jika mereka tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Berikutnya ada prioritas risiko Tiket.com berdasarkan frekuensi dan tingkat kegawatan. Yang pertama, tinggi, yaitu gangguan sistem dan server berdampak langsung pada operasional dan kepuasan pelanggan. Berikutnya ada sedang atau sangat tinggi, seperti serangan cyber dan kebocoran data berpotensi kerugian finansial hukum dan kerusakan reputasi. Lalu ada tinggi, keluhan pelanggan dan penurunan reputasi mengikis kepercayaan dan loyalitas pengguna secara signifikan. Lalu ada analisis resiko spesifik bisnis otak. Yang pertama ada risiko operasional,
yang muncul akibat gangguan sistem, kegagalan proses, atau kesalahan dalam aktivitas digital yang memenuhi kualitas layanan. Kedua, ada risiko pasar, yaitu perubahan kondisi pasar, perilaku konsumen, serta persaingan ketat antar platform OTA memengaruhi posisi yang kompetitif. Lalu ada risiko perubahan kurs valuta asing, yaitu fluktuasi nilai tukar yang memengaruhi harga layanan perjalanan internasional dan minat pelanggan. Kemudian ada risiko reputasi digital, yaitu persepsi publik yang cepat terpengaruh oleh ulasan dan pengalaman pengguna terutama di media sosial. Selanjutnya yaitu strategi pengendalian risiko, yaitu usulan metode untuk tiket.com. Yang pertama yaitu pengurangan risiko, perkuat keamanan sistem, pembaruan berkala, multifaktor authentication, backup data, dan disaster recovery untuk meminimalkan gangguan. Lalu pemisahan aset, gunakan server cadangan di lokasi berbeda dan pembagian tugas yang jelas antar divisi untuk mengurangi dampak risiko yang terpusat. Lalu yang ketiga yaitu kombinasi atau pooling, jalin kerjasama dengan berbagai maskapai hotel dan penyedia layanan untuk mengurangi ketergantungan pada satu mitra atau produk. Lalu pemindahan resiko, alihkan sebagian beban kerugian finansial kepada pihak lain melalui penggunaan asuransi yang sesuai. Lalu yang terakhir yaitu penghindaran resiko, hindari aktivitas beresiko tinggi yang tidak memberikan manfaat sebanding dengan fokus pada inovasi teknologi yang terkelola. Selanjutnya, rekomendasi transfer risiko atau asuransi. Yang pertama, cyber insurance, yaitu melindungi dari akibat kerugian, serangan cyber, kebocoran data, gangguan sistem, dan biaya pemulihan setelah insiden keamanan. Lalu yang kedua, professional liability insurance, melindungi perusahaan dari tuntutan hukum akibat kesalahan layanan, kegagalan sistem, atau kerugian pelanggan. Yang ketiga, property insurance, perlindungan aset fisik perusahaan seperti gedung kantor, perangkat komputer, server, dan infrastruktur dari kerusakan atau kehilangan. Lalu yang ketiga yaitu employee health insurance dan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi karyawan. Selanjutnya yaitu kesimpulan manajemen risiko. Tiket.com menghadapi risiko operasional, pengamanan data, reputasi pasar, dan SDM sebagai karakteristik bisnis digital. Gangguan sistem, serangan cyber, dan risiko reputasi adalah prioritas utama karena dampak besar pada layanan dan kepercayaan pelanggan. Manajemen risiko terintegrasi melalui penggunaan sistem meningkatkan layanan, pengelolaan SDM, dan pemanfaatan asuransi sangat krusial. Pengelolaan risiko efektif meminimalkan kerugian, menjaga kepercayaan pelanggan, dan meningkatkan daya saing di industri perjalanan digital. Lalu selanjutnya, rekomendasi strategis. Yang pertama adalah meningkatkan keamanan sistem dan perlindungan data pelanggan serta memperkuat backup dan disaster recovery plan. Melakukan evaluasi risiko secara berkala untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan kondisi pasar. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan untuk mengurangi human error, stres kerja, dan burnout. Mengoptimalkan penggunaan asuransi cyber dan bertanggung jawab profesional sebagai bentuk transfer risiko. Dan yang terakhir adalah menjaga kualitas layanan dan pengalaman pengguna untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan perkuat reputasi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.